permohonan nomor 216 PUU 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Jadi sekarang disampaikan dulu apa yang ditulis dalam permohonan yang disampaikan ke mahkamah. Nanti kalau ada perbaikan akan ada waktu untuk memperbaiki permohonan, ya. Karena kami hakim panel membuat catatan untuk disampaikan penasihatan berdasarkan permohonan tertulis yang disampaikan kepada mahkamah. Jadi nanti jangan terjadi lain yang dituliskan, lain yang dinasihatkan, lain lagi perbaikannya. Jadi itu ketentuannya. Silakan sekarang menyampaikan pokok-pokok permohonan, pokok-pokoknya saja silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokoknya adalah bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Dr. Bonatua Silalahi, tempat tanggal lahir Medan 20 Mei 1997, Kewarganegaraan Negara Indonesia, pekerjaan peneliti independen, beramat di Cawang. Ya, cukup. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dan yang kedua adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023. Dan yang ketiga adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke, itu cukup ya. Sekarang Anda terus ke legal standing saja. Nanti akan kita nasihatkan. Jelaskan legal standingnya apa kira-kira. Kenapa Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Silakan jelaskan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut meniadakan kewajiban autentikasi terhadap ijazah asli calon pejabat publik. Karena hanya mewajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan menyatakan KPU dapat melakukan klarifikasi apabila diperlukan sehingga bersifat diskresi opsional. Oke, apalagi? Bahwa keberlakuan norma-norma tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap 4 pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan di hadapan hukum, pasal 28C ayat 1 tentang hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, pasal 28D ayat 1 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, dan 4 pasal 24F tentang hak memperoleh informasi yang benar. Oke. Lanjut, alasan-alasan permohonan. Kenapa norma-norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Silakan. Silakan, kuasa hukum mau menambahkan? Ya. Saya lanjut Yang Mulia. Ya. Bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan. Oke, itunya sudah. Sekarang alasannya. Oke, alasannya nih, alasan pertentangannya apa itu? Di mana? Ini pasal 28 sudah semua, pasal 28F. Kalau begitu langsung ke petitum. Ya. Silakan. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Untuk petitum ya. Ya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti dan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam bab 1 sampai dengan bab 5, pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan akuo serta menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat harus dibuktikan melalui ijazah yang telah diautentikasi terhadap ijazah asli oleh lembaga pendidikan penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang. Yang ketiga, menyatakan bahwa pasal 18 ayat 1 huruf M dan pasal 19 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen pencalonan apabila diperlukan atau bersifat opsional. Kemudian yang keempat, menyatakan bahwa pasal 9 ayat 1 huruf M dan pasal 17 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten Kota tidak wajib melakukan autentikasi atau klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang kelima, menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 2017 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 pasal 18 ayat 1 huruf M dan pasal 19 ayat 2 PKPU 19 2023 junto PKPU 2023 serta pasal 9 ayat 1 huruf M dan pasal 17 ayat 2 PKPU 13 2010 seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melakukan autentikasi dan klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon pejabat publik presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keenam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyesuaikan seluruh peraturan teknis penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar memuat ketentuan yang mewajibkan autentikasi ijazah asli calon pejabat publik dengan melibatkan lembaga pendidikan, penerbit, atau ahli dokumen forensik yang berwenang, serta mendokumentasikan hasil autentikasi tersebut dalam berita acara resmi sebagai arsip substantif negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi Selasa 2 Desember 2025, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 2 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat. Kalau lebih cepat dari itu diperbolehkan. Dalam hal perbaikan mau diserahkan melalui pos, tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Bisa ya? Itu dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, daftar alat bukti tolong disesuaikan. Jadi nanti Anda bisa komunikasikan dengan dengan kepaniteraan, daftar alat bukti dan syarat kelengkapan bukti. Jadi kalau buktinya tidak memenuhi syarat itu juga bisa cacat formal. Misalnya tidak dileges, tidak ada bukti dan segala macamnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau saudara kesulitan mencatat apa yang kami sampaikan tadi, setelah sidang ini, mungkin beberapa waktu kemudian bisa cek rekaman YouTube persidangan kita. Nah, semuanya akan direkam secara baik, akan ada di situ, atau ada juga risalahnya. Bisa dipahami Pak Penang Tua dan Kuasa? Bisa ya? Bisa, Yang Mulia. Bisa, Yang Mulia. Oke, cukup. Kalau bisa, kami menunggu ini batas waktu perbaikan. Mau memilih yang satu, silakan. Milih yang dua, monggo. Mau milih yang tiga juga tidak apa-apa. Kita sediakan pilihan-pilihan itu untuk pemohon. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 216 PUU 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati. Mengenai situasi global ya, hari ini kita tahu bahwa hari ini minyak dunia sudah di atas 100 US dollar ya, dan ini impactnya, dan dolar hampir 17.000 ya, dan ini impactnya jelas ke APBN kita ya. Dan kita tahu kemarin Pak Presiden sudah rapat paripurna ya, artinya terkait situasi global dan situasi kompetisi nasional. Dan yang saya paling menarik adalah mengenai pemotongan gaji. Ini menarik menurut saya untuk para menteri dan anggota DPR ya. Ini kalau menurut saya ini langkah yang bagus gitu, karena kita ketahui memang terkait
defisit anggaran kita ini memang suka tidak suka ya memang dipengaruhi oleh situasi global. Ya memang defisit kita sudah hampir 3%. Dan itu memang bukan salah dari pemerintah kalau saya secara pribadi, memang itu situasi global. Ya kita memang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya pikir program pemotongan gaji untuk menteri dan para anggota DPR mungkin ya ini menurut saya ini luar biasa, juga terobosan baru ya, untuk menghemat anggaran. Terus yang kedua adalah mengenai saya pikir para pengkritik ya. Saya pikir kita hidup di negara demokrasi ya, para pengkritik apapun itu tetap kita hargai ya. Saya pikir para pengkritik itu tetap harus ya kita dengar gitu. Kalau memang ada saran dan kritik yang baik ya why not gitu, kalau saya secara pribadi gitu ya. Ini juga sangat penting untuk membangun bangsa kan. Yang jadi masalah adalah ketika para pengkritik ini ya terindikator ya, saya sempat lihat beberapa di TikTok itu ini nggak tahu benar atau enggak ya, ini ada aliran dana dari George Soros gitu, bahkan salah satu ormas terbesar di Indonesia menerima. Ini saya luar biasa nih, saya belum tahu yang benerannya ya, tapi ini seliweran aja di TikTok gitu, jadi saya belum tahu. Dan ini kan bahaya sekali bahwa negara kita hari ini digerogoti oleh orang kaum intelektual dan jalan. Ini bahaya sekali bahwa kondisi hari ini bukan saja kita menghadapi situasi global, tapi juga kita terancam menghadapi situasi di dalam, yang dimana memang kaum intelektual ini sepertinya sudah mulai resah gitu dengan kebijakan Pak Prabowo ya. Kalau saya berpikir kebijakan Prabowo ini mencoba memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan gitu ya. Yang kita tahu terakhir itu kalau sempat melihat ada pertemuan di rumahnya Pak JK ya dengan beberapa profesor gitu ya terkait isu mengenai bahwa sekarang sistemnya kembali ke sentralisasi. Saya pikir untuk saat ini memang harus sentralisasi karena memang bupati gubernur itu ya mohon maaf saya harus dibilang memang tidak bisa mengelola anggaran daerah dengan baik gitu. Terbukti hampir beberapa bulan ini sudah ada kepala daerah yang tertangkap kan gitu. Cilacap dan tapi malah saya curiga gini ya di Datuen. Gimana Pak? Apakah kemudian yang dapat privilege dari agen prosi asing ya, bukan hanya George Soros ya, itu justru mereka yang selama ini itu menjadi oligarki di Indonesia. Ada Riza Khalid ya, termasuk mantan wakil presiden yang sekarang ini karena adiknya sudah diproses hukum, kemudian saya kira perusahaan dia juga mau Pasti. di TU itu. Pasti, Ya kan? pasti. Ini Dan memang ada koran Tempe, kemudian mahasiswa itu kemarin itu yang namanya TIU itu di samping di Sukala. Saya curiga bahwa ini memang gerakan agen proksi asing yang sudah nyata gitu. Yang tujuannya adalah menggagalkan program Pak Presiden Prabowo agar kembali seperti dulu bisa disetir. Silakan. Iya, saya sepakat Bang Kumis. Memang bangsa kita ini mudah sekali ya. Yang mohon maaf saya harus bilang kaum intelektual kita ini ya tidak semua ya. Saya pikir ada intelektual juga yang memang idealis ya. Dia memberikan kritik, juga memberikan solusi untuk program pemerintah gitu, yang baik gitu, yang benar-benar, yang salah yang harus dikritisi. Tapi ini ada orang mengkritisi kaum intelektual kita seolah-olah pemerintah salah aja gitu ya. Ini kan yang harus ditanda tanya gitu. Kalau misalkan memang tadi Bang Kumis berstatement seperti itu, saya justru mencurigai juga hal seperti itu. Jangan-jangan kepentingan bisnisnya mereka terganggu dengan kebijakan dari Pak Prabowo yang ingin bersih-bersih gitu. Mengelola dari nol lagi tata kelola pemerintahan, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola hukum, birokrasi segala macam. Ini kan semua akan dikelola dengan baik gitu ya. Termasuk terakhir saya juga lihat di YouTube Pak Purba yang mencoba mengelola bla-bla segala macam. Ini kan kalau menurut saya ini akan terbentur oleh kepentingan oligarki, sudah pasti Bang, yang merasa mungkin hampir 10 tahun ke belakang merasa nyaman ya dengan kebijakan ini dinabobokan, dengan kebijakan yang bisa lobby segala macam. Dan hari ini Pak Prabowo tidak bisa dilobi kalau bicara mengenai kepentingan golongan, dia bicara tentang kepentingan rakyat seperti itu. Ini yang menjadi problem bahwa kenapa
kenapa hari ini kita lihat KPK bisa luas dibandingkan 10 tahun lalu, itu kan sudah buat sebuah bukti kalau menurut saya bahwa memang Pak Prabowo memang serius memberantas korupsi kan itu. Dan yang jadi permasalahan adalah koruptor-koruptor dan agen nasi inilah yang mulai merasa bahwa kepentingan mereka ini sudah mulai terganggu, bisnis mereka itu sudah mulai terganggu. Bisnis mereka yang biasanya aman, nyaman gitu ya, mereka bisa dapat uang begitu gampang. Mungkin hari ini dengan kebijakan-kebijakan baru para Prabowo mungkin nggak tersentuh